Shalom teman-teman, puji Tuhan. Di saat ini kita masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk kita sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama mendengarkan suara Tuhan. Saya percaya bahwa apapun yang terjadi, yang kita alami saat ini, saat kita mungkin bosan ya di rumah, tapi nggak apa-apa. Itu adalah cara Tuhan untuk mungkin mengajarkan kita supaya kita lebih kreatif untuk melakukan kegiatan apa di rumah. Ya, saya percaya bahwa rencana Tuhan pasti yang rencana yang terbaik, teman-teman. Apapun yang kita alami saat ini, yuk kita tetap bersyukur, yuk kita tetap berserah sama Tuhan. Kita tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna untuk anak-anaknya. Amin. Yuk mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyatakan betapa besar kuasa Tuhan dalam hidup kita, dan kita mau percaya, kita mau berserah sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu.
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak pernah terbatas untuk setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami, baik bagi bangsa kami juga Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan dan rancangan yang terbaik bagi hidup kami dan juga bagi bangsa kami Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan suara-Mu. Kiranya Tuhan Kau yang mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biar apa yang keluar dari lidah bibirnya semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga urapi kami yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan berikan kami hati yang lemah lembut Tuhan. Hati yang mau untuk ditegur Tuhan. Supaya kami semakin hari kami semakin belajar Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan gambaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk jadi anak yang taat Tuhan. Ajar kami untuk jadi anak-Mu yang dengar-dengaran Tuhan. Kami percaya firman yang akan kami dengar pada hari ini Tuhan akan menjadi rema dalam kehidupan kami, akan menjadi pelita bagi setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, Engkau tetap yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur kita hari ini bisa bertemu lagi dalam ibadah online. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengar suara Tuhan. Kami mau mendengar firman Allah yang diberitakan. Mari Kau berbicara bagi kami, sampaikan isi hati Tuhan, biar kami mengerti kehendak dan rencana-Mu. Dan terlebih kami membuka hati untuk kebenaran-Mu dan kami bertumbuh di dalamnya. Di dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merenungkan kenapa Tuhan memilih kita? Kenapa Tuhan memilih kita? Apa karena kita kaya? Apa karena kita ganteng? Apa karena kita memiliki semuanya? Apa karena kita orang yang supel? Bukan itu yang membuat Tuhan memilih kita. Tuhan memilih kita karena ada dua hal yang saya renungkan dan saya mau bagikan buat kita sekalian. Yang pertama, kenapa Tuhan memilih kita? Kenapa Tuhan memilih saya? Yang pertama adalah karena Tuhan memperhatikan saya. Tuhan memperhatikan engkau. Ya, Tuhan memperhatikan engkau. Yunus pasal yang ke-1 ayat yang kedua di sana menceritakan bagaimana Yunus diutus Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Dikatakan dalam Yunus yang pertama ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tuhan memperhatikan kota Niniwe yang penuh dengan kejahatan. Sebab itu Tuhan tertarik dan Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, untuk membuat bangsa itu, kota itu untuk berbalik kepada Tuhan dan hidup dalam takut akan Tuhan. Ya, Tuhan memilih kita karena Dia memperhatikan kita. Hari ini Tuhan memperhatikan engkau. Tuhan sedang melihat engkau. Tuhan sedang mengamat-amati hidupmu. Tuhan mencintaimu dan Tuhan tidak akan melepaskan hidupmu. Tuhan sangat-sangat mencintai engkau. Sebab itu engkau diperhatikannya dengan sungguh-sungguh.
Kalau seseorang sedang mencintai seseorang yang lain, pasti segala sesuatunya diperhatikan. Mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil sekalipun, pasti diperhatikan. Tuhan memperhatikan engkau. Mungkin kau berkata hari ini, masa Tuhan memperhatikan saya? Saya sudah melakukan banyak kejahatan. Saya sudah melakukan banyak dosa. Saya sudah melakukan banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tetap memperhatikan engkau. Dan tangannya selalu terbuka untuk engkau. Ingat, dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-29, di sana menceritakan tentang seorang perempuan Samaria yang hendak mengambil air. Seorang perempuan yang dikatakan mempunyai suami yang banyak, hidup bergelimang dalam dosa. Hari itu perempuan itu pergi ke perigi untuk ambil air, dan dia ketemu Tuhan. Dan ketika dia ketemu Tuhan, dia baru tahu kalau Tuhan itu memperhatikan hidupnya. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Mari lihat, di sana ada seseorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Perempuan itu berkata kepada orang banyak di kotanya, mari kita lihat. Ada orang yang mengetahui segala keadaan hidup. Dan Tuhan datang memberi air hidup buat wanita itu. Tuhan memperhatikan hidupnya, seperti Tuhan memperhatikan kota Niniwe yang penuh dengan kejahatan. Tuhan mengasihi, dan Tuhan memberi kasih-Nya kepada kita. Kenapa Dia memilih saya? Kenapa Dia memilih saudara? Yang pertama, karena Tuhan memperhatikan hidupmu. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan. Segala apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, Tuhan memperhatikannya. Jangan sia-siakan perhatian Tuhan dalam kehidupanmu. Mari responi perhatian Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, kenapa Tuhan memilih saya? Yang kedua adalah karena kita ini berharga di mata Tuhan. Yesaya pasal 43 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberi manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari rasakan, mari nikmati apa yang dikatakan Tuhan, bahwa kita ini berharga di matanya. Kita ini bukan orang buangan. Kita ini memang pernah hidup dalam dosa. Memang kita tinggal di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Tapi kita sangat berharga di mata Tuhan. Kitalah permata-permata Tuhan. Mari jangan biarkan hidupmu tetap dalam kekotoran-kekotoran yang ada di dunia ini. Mari beralih, karena engkau berharga di matanya. Karena engkau berharga di matanya. Sesuatu yang berharga tidak akan ditaruh di tempat yang tertutup. Tapi sesuatu yang berharga biasanya ditaruh di tempat yang mulia, yang biar bisa dilihat orang. Sesuatu yang berharga tidak dibiarkan hilang. Sesuatu yang berharga tidak akan dibiarkan rusak.
Mungkin kita ingat tentang seorang tukang periuk. Kalau ada buatannya yang kurang baik dilihat, dihancurkan lagi dan dibuatnya menjadi lebih baik. Karena kenapa? Karena dia berharga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan memilih kita bukan karena kita hebat, sekali lagi, bukan karena kita hebat dan mampu bisa melakukan segala sesuatu, bukan. Tapi Tuhan memilih kita karena Dia sangat memperhatikan kita. Dia tahu siapa kita. Karena engkau juga berharga di matanya. Mari jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan lakukan buat kehidupan kita. Dia sudah memilih kita. Itu adalah sebuah inisiatif yang Tuhan lakukan. Inisiatif yang Tuhan kerjakan. Bukan dari kita. Bukan dari kita. Mari hari ini buka hatimu. Anak-anak muda, kau mungkin berkata, hari ini hidup saya sudah hancur. Hari ini hidup saya sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mana mungkin saya bisa dipakai Tuhan. Hari ini mari kita berdoa bersama-sama. Mari serahkan hidupmu bersama-sama kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang mampu merubah hidupmu menjadi berharga, sebab engkau diperhatikan Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Allah hari ini. Biar itu masuk dalam hatimu dan merubah hidupmu. Karena engkau dipilih Allah, engkau diperhatikan Allah, dan engkau berharga di matanya. Amin. Mari kita berdoa. Biarlah Tuhan Yesus hari ini, hamba berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak muda yang ada yang mendengarkan siaran ini, mendengarkan firman Tuhan hari ini, hatinya dibukakan, hatinya Tuhan dipulihkan, hatinya disembuhkan. Mungkin mereka berkata, Tuhan, hidupku sudah hancur, hidupku sudah tidak berharga lagi, hidupku tidak diperhatikan lagi oleh orang-orang lain. Dengar dan ketahuilah bahwa Tuhan memperhatikan engkau. Mari Tuhan kau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Kau menjamah mereka hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka Tuhan menjaga hidupnya sesuai dengan kehendak-Mu, dan mereka boleh kuat di dalam Tuhan. Di tengah-tengah arus dunia ini, mereka tetap menjadi orang-orang pilihan Allah yang berdiri teguh dan berdiri tegak di dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan sekali lagi, jamah dan lawat mereka hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita berdoa bersama-sama dan kita juga akan menerima doa berkat pada hari ini. Kami berdoa Tuhan, bersyukur buat segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu buat kehidupan kami. Kami berdoa buat setiap anak-anak muda di GBIS Bukit Karmel, baik di junior community maupun di youth ministry. Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan beri tambahan jumlah jiwa, beri kegerakan dan kebangunan rohani. Biar anak-anak muda ini boleh bangkit menjadi anak-anak muda yang dipakai Tuhan, dipilih Tuhan menjadi laskar Kristus yang dahsyat dan luar biasa. Biarlah Tuhan hari ini Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam kuliah, apapun yang dikerjakan mereka berhasil, dan nama Tuhan biar dipermuliakan. Berkati keluarga dan orang tua mereka, berkati kehidupan mereka. Engkau mencukupkan kesehatan, hikmat yang dari Tuhan turun atas mereka hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau memberkati juga hari ini gereja kami GBIS Bukit Karmel,
Biarlah Tuhan memberkati penggembalaan dan pelayanan hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkati sidang jemaat Tuhan. Tuhan berkati gerejamu ini menjadi tempat di mana banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dibawa kepada Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kamu memberkati pemerintahan, kamu memberkati para pemimpin dari tingkat pusat, tingkat daerah. Biarlah Tuhan pemerintah ini menjalankan kepemerintahannya dengan baik Tuhan, dengan hikmat yang dari Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu turun menyertai bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya persekutuan dengan Engkau tidak pernah sia-sia, dan Engkau menyertai dan memberkati kami. Biarlah hari ini Tuhan, kiranya kasih dan kemurahan-Mu mengikuti kami, menyertai kami dan memimpin langkah kami. Kau membawa kami ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Kau menyediakan di hadapan para lawan kami hidangan. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun dan menyertai kami. Dan hari ini marilah angkat tangan kita sekalian. Kiranya berkat damai sejahtera Allah, kasih karunia, sukacita, persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan datang kali yang kedua. Terpuji nama Tuhan Yesus dari kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.